Oke, kita akan mulai ya. Suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, Jelas, saya akan Kak. share screen. Sore hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar penyutradaraan film pendek, ya. Materinya cukup padat karena di sini kita akan membahas 3 tahapan ya, di tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Sebelum kita masuk ke tahapan tersebut, penting kita untuk memahami siapa sih sutradara itu, ya. Jadi kadang-kadang kita sering mendengar sutradara itu disebut juga director ya. Nah, sutradara adalah pimpinan kreatif ya dalam sebuah produksi film. Sebagai pimpinan kreatif, dia berfungsi mengontrol tindakan dan dialog di depan kamera. Jadi fokus seorang sutradara adalah apa yang tampil di depan kamera. Yang itu merupakan satu bentuk dari perwujudan naskah ya. Jadi apa yang tertulis di skenario, apa yang sudah disepakati dalam meeting dengan produser, dengan penulis, itu terwujud dalam sebuah naskah dan tugas seorang sutradara untuk mewujudkannya. Jadi wujudnya adalah bentuk audio visual. Jadi seorang sutradara sebagai pimpinan kreatif, dia bertanggung jawab atas apa yang akan ditonton nanti oleh penonton ya. Jadi apa yang tampak di depan kamera itu adalah tanggung jawab seorang sutradara. Dialah yang mengontrol segala sesuatunya. Jadi penting kita paham bahwa sutradara adalah pemimpin ya, dan dia tempat orang bertanya ya. Tempat kru bertanya, tempat pemain bertanya untuk memastikan apakah semua sudah sesuai dengan naskah. Jadi concern seorang sutradara adalah bagaimana mewujudkan apa yang ada dalam naskah. Nah, di tahap praproduksi ya, di tahap praproduksi seorang sutradara sudah dibantu oleh cukup banyak ya sebenarnya timnya ya, anggota tim dari sebuah produksi film. Jadi di sini misalnya kita bisa lihat kepala departemen ya. Jadi masing-masing orang di sini adalah orang-orang yang mewakili departemen. Ada departemen kamera, ada departemen suara, ada art departemen ya, departemen art. Kemudian di sini juga ada seorang editor ya. Jadi dalam tahap praproduksi, seorang sutradara sudah dibantu oleh tim kreatifnya gitu. Jadi dia tidak bekerja sendiri. Makanya sutradara itu harus bisa mengarahkan timnya. Jadi percuma dia punya tim yang mendukung dia, tapi dia tidak bisa mengoptimalkan ya kemampuan timnya. Jadi problem seorang sutradara yang pertama adalah bagaimana dia bisa memimpin tim kreatifnya. Bayangkan ketika kita membuat sebuah film, kita harus menyatukan banyak kepala ya. Kita harus bisa membuat mereka satu persepsi dengan apa yang kita inginkan, karena sutradaralah yang harus bisa mengarahkan itu. Jadi dia adalah orang yang paling tahu, orang yang paling paham film seperti apa yang akan dibuat. Jadi semua pertanyaan yang muncul dari setiap departemen itu sutradara harus bisa dan mampu menjawabnya. Misalnya art departemen ya, departemen art itu kan yang juga bekerja dengan staf kostum, dengan staf yang juga berhubungan dengan make up misalnya. Nah itu ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kostum pemain, warna kostum gitu ya, itu sutradara harus bisa memberikan arahan.
memang sutradara tidak harus apa ya, memberikan arahan secara detail ya, tapi dia harus memberikan persetujuan dari setiap keputusan yang kemudian muncul ya. Jadi misal seorang pemain menggunakan kostum warna merah misalnya, itu atas persetujuan dari sutradara. Jadi bukan kemauan dari bagian art ya, atau bukan hanya sekedar inisiatif dari bagian kostum, tapi itu adalah dalam persetujuan. Jadi semua harus di ACC lah, seperti itu. Makanya sutradara itu harus hadir dalam semua meeting-meeting ya. Meeting yang terkait dengan pengambilan gambar, meeting yang terkait dengan fitting kostum pemain ya. Meeting yang terkait dengan acting, dia harus selalu hadir dan tahu progres dari setiap tahapan itu ya. Jadi di praproduksi seorang sutradara sudah mendapatkan timnya ya, sudah memiliki tim kreatif di belakangnya. Nah, apa sih yang dikerjakan oleh seorang sutradara di tahap praproduksi ya? Yang pertama ada istilahnya director treatment. Jadi ini sebenarnya istilah-istilah yang teman-teman harus kuasai ya, harus paham, karena ini adalah istilah-istilah yang baku dalam produksi film. Jadi harus mulai membiasakan untuk paham dengan istilah-istilah ini. Kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, director treatment itu adalah yang terkait dengan gaya penyutradaraan ya. Jadi seorang sutradara itu mempunyai ciri ya, mempunyai kekhasan masing-masing. Jadi kalau ada sebuah naskah diberikan kepada 5 orang sutradara yang berbeda, itu sudah hampir bisa dipastikan akan muncul 5 buah film yang berbeda. Walaupun kontennya sama, tapi perwujudannya dalam bentuk audiovisual itu pasti berbeda. Karena setiap sutradara itu punya gaya masing-masing ya. Nah, gaya ini terkait apa? Terkait misalnya yang simpel aja warna ya. Jadi setiap sutradara itu punya ciri khas, misalnya dia suka warna-warna tertentu misalnya. Nah, ini memberikan apa ya? Memberikan tadi ya, memberikan perbedaan-perbedaan yang signifikan ya. Kemudian ada gerakan kamera, ada juga bagaimana storytelling dan gaya editing. Ini juga setiap sutradara itu pasti punya apa namanya, kecenderungan sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau sutradara selalu apa ya, di kepalanya itu ada konsep-konsep ya. Jadi hal-hal yang mendasar dari film itu harus dipikirkan, dan itulah yang nanti akan muncul ya dalam tampilan visualnya ya. Apakah dalam kostum, apakah dalam setting gitu ya. Tadi kita bahas tentang warna. Nah, warna ini bisa kita bedakan misalnya nanti kalau kita nonton film-film bertema tertentu. Kalau kita membuat film keluarga misalnya, warna-warna yang muncul pastilah warna-warna yang cerah ya, warna-warna yang beraneka warna gitu, beraneka ragam. Karena memang penontonnya juga penonton yang berasal dari bermacam usia gitu, berbagai kelompok usia. Berbeda kalau kita misalnya membuat film horor ya. Warna yang muncul cenderung ke arah warna-warna gelap, kemudian moodnya juga mood yang suram gitu ya. Karena memang horor identik dengan sesuatu yang mengerikan gitu. Jadi aneh kalau muncul warna-warna yang cerah di situ gitu. Jadi seorang saudara harus paham dengan hal-hal yang mendasar seperti ini. Kemudian gerakan kamera ya, nanti kita akan bahas sedikit. Tapi intinya adalah pastilah seorang sutradara itu punya konsep kamera yang berbeda ya, satu sama lain. Ada sutradara yang suka kameranya itu tenang gitu ya, still gitu. Dia nggak mau gerakan yang terlalu dinamis ya. Ada sutradara yang suka gambar-gambar yang cepat ya.
tergantung juga dengan genre filmnya. Kalau untuk film drama cenderung gerakan kameranya lebih statis ya, lebih smooth. Tapi untuk genre action misalnya kita perlu gerakan kamera yang lebih cepat dan dinamis gitu. Kemudian storytelling ya. Nah, ini terkait dengan tadi terkait di poin 1 ya. Tentang director treatment. Bagaimana seorang sutradara mengeksekusi naskah. Gaya editing. Nah, ini udah ini sudah lebih ke tahap pasca produksi ya. Jadi editing ini juga menjadi salah satu ciri khas dari seorang sutradara. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah shootlist ya. Shootlist. Jadi karena kita membuat film itu adalah karya audiovisual. Ya kan? Jadi setelah kita punya skenario, kita perlu menurunkan skenario itu ke dalam bentuk teknis ya. Ini lebih banyak nanti bicara dengan departemen kamera ya. Jadi shootlist ini adalah pekerjaan departemen kamera di mana sutradara di sini memberikan arahan ya. Jadi shootlist adalah rencana ya, planning. Biasanya berisi apa namanya urutan-urutan dari pengambilan gambar. Kemudian yang ketiga adalah storyboard. Ini juga masih terkait dengan departemen kamera. Kalau storyboard dia sudah dalam bentuk panel gambar. Ya, udah lebih konkret bentuknya, udah bisa kita amati gitu. Kalau shootlist masih dalam bentuk tulisan, sedangkan kalau storyboard kita sudah dapat dalam bentuk gambar. Dan gambar ini dikerjakan bisa dengan storyboard artis ya yang menggambar langsung, bisa juga dengan membuat storyboard menggunakan foto ya. Kalau sekarang lebih banyak mungkin menggunakan foto. Seperti ini. Nah, sebelum masuk ke storyboard, saya akan sedikit bahas dulu ya, biar nggak bingung. Saya akan bahas juga tentang bahasa kamera ya. Jadi kita harus tahu nih apa namanya istilah ya, istilah dalam pengerjaan sebuah film ya terkait dengan kamera. Di sini ada istilah shoot yang perlu kita ketahui ya. Sudah kelihatan? Ini angle kamera ya. Jadi teman-teman mungkin udah ada yang sering bikin video gitu ya. Pasti udah paham dengan angle kamera. Angle merupakan sudut pandang ya. Ada 5 jenis angle yang perlu kita ketahui. Jadi ini istilah baku. Istilah ini pasti kita akan temukan dimanapun kalau kita membuat film. Jadi harap dihafalkan ya. Pertama bird eye, sudut pandang kamera yang sangat tinggi ya. Ini mata burung istilahnya. Kemudian ada juga yang high angle. High angle, subjek berada di bawah, ya kamera kita berada di atas. Angle ini untuk mengimpresikan tentang suatu keadaan yang terpuruk atau tersudutkan. Contohnya seperti ini, high angle. Kemudian ada eye level, sudut pandang kamera
yang umum ya, ini eye level ini paling umum, paling sering kita temukan. Jadi kita meletakkan kamera sejajar ya dengan mata subjek. Selanjutnya adalah low angle. Low angle berarti kita meletakkan kamera lebih rendah dari mata subjek ya. Jadi patokannya adalah eye level tadi ya. Eye level sejajar dengan mata. Kemudian kalau high angle berarti di atas, sedangkan low angle berarti di bawah. Kemudian aturan framing ada rule of third. Ini juga istilah yang umum. Konsep framing di mana satu frame dibagi menjadi 9 bagian lalu subjek diletakkan di garis horizontal. Nanti ini akan kita bahas secara khusus di materi sinematografi ya. Saya hanya akan cepat aja nih, scan aja biar nanti nyambung ke storyboard. Nah, ini ada istilah headroom. Jarak antara bagian paling atas subjek dengan bagian paling atas frame ya ini. Kemudian ini, nah ini yang penting juga ukuran shoot ya, tipe shoot. Ada extreme wide shoot, digunakan untuk establishing shoot, outdoor. Kemudian ada very wide shoot. Kemudian ada long shoot. Kalau long shoot biasanya kita mendapatkan karakter utuh ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian medium shoot dari kepala sampai pinggang. Medium close up dari kepala sampai dada. Close up wajah utuh ya, leher sedikit, leher dan bahu. Extreme close up. Nah, extreme close up mungkin lebih kepada detail-detail ya yang ingin ditampilkan. Bisa kalau di close up mungkin wajah utuh, kalau di extreme close up mungkin hanya hidungnya saja atau matanya saja gitu ya. Kemudian ada juga two shoot. Ini juga shoot yang menampilkan dua subjek. Kemudian ada juga istilah over shoulder shoot. Shoot yang diambil dari belakang bahu lawan main ya. Nah, ini istilah-istilah yang umum harus kita hafal. Selanjutnya kita akan bahas juga sedikit tentang teknik kamera movement ya. Ini juga terkait dengan tadi ya storyboard. Kalau kamera movement ini mungkin juga ada yang udah cukup familiar. Ada istilah zoom. Kalau zoom ini terkait dengan fasilitas yang ada di kamera ya. Jadi setiap kamera pasti punya. Sedangkan kalau dolly ini berhubungan dengan kita tambahan lagi ya. Ada tambahan alat yang dihubungkan ke kamera. Dolly ini biasanya bentuknya kalau kita lihat ketika syuting itu ada semacam kayak track gitu ya, ada track, ada apa namanya kereta-keretaan yang jalan di track itu, kemudian si kamera ditaruh di atas. Nah, gerakan dolly itu biasanya mendekat dan menjauhi objek. Nah, ini biasa kita temukan di film-film layar lebar. Yang ketiga panning. Kalau panning biasanya gerakan yang kita gunakan ketika kamera terhubung dengan tripod ya. Panning ini gerakan ke kiri ke kanan, ada pan left, ada pan right. Kemudian ada crab. Crab ini masih berhubungan dengan dolly tadi, sedangkan kalau tilt ini juga berhubungan dengan tadi ya, tilt. Ini bisa kita lakukan kalau kita menggunakan tripod ya. Ada tilt up, gerakan ke atas ya, sedangkan tilt down, gerakan ke bawah.
Yang terakhir follow, ini teknik kamera ketika kita bergerak bersama objek. Biasanya kalau follow ini kita pakai gimbal ya. Oke, itu tadi sedikit ya, ini hanya scan aja sih karena nanti materi tentang ini lebih kita perdalam di materi tentang kamera. Kenapa saya bahas tadi hanya untuk mengantarkan ke materi storyboard ya. Nah, ini storyboard. Nah, di storyboard kita sudah bicara hal-hal teknis tadi ya. Di mana kita sudah menentukan angle, kita sudah menentukan ukuran frame ya, framingnya udah kita tentukan apakah middle shoot, apakah close up, apakah high angle atau low angle. Jadi di storyboard itu sudah tervisualkan gitu. Jadi ketika nanti syuting si kameramen udah kebayang gitu. Jadi dia udah nggak mikir-mikir lagi, tapi udah dipandu oleh gambar ini. Makanya storyboard ini penting untuk memberikan gambaran juga kepada pemain gitu ya. Kadang-kadang pemain itu butuh juga diarahkan atau dipandu untuk nanti gerakan dia seperti apa. Kira-kira nanti seperti apa sih saya di set gitu. Dia udah kebayang. Nah, makanya storyboard ini juga biasanya digunakan untuk membantu pemain untuk kira-kira membayangkan kira-kira seperti apa sih nanti gitu. Makanya penting kita untuk mempersiapkan storyboard ini. Oke, sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan. Karena banyak banget sebenarnya materi tentang penyutradaraan ini, jadi saya pengen kita pelan-pelan aja bahas gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau kalau teman-teman ada yang mau sharing mungkin pernah membuat film, tapi gimana gitu? Gimana sih prosesnya? Jadi kalau idealnya memang kita harus bikin shootlist dan storyboard. Begitu. Ada yang mau diskusi atau bertanya? Silakan. Terkait tadi ya, terkait shootlist dan storyboard. Kak, itu dibuat sama sutradaranya ya, Kak ya? Ya, tadi kan di tahap praproduksi kan sutradara udah dibantu ya. Udah punya banyak staff. Storyboard itu biasanya ada namanya storyboard artist karena itu kan gambar. Jadi biasanya yang bikin itu orang yang bisa bikin komik gitu. Karena kan gambarnya mirip komik ya. Tapi ada juga storyboard yang dibuat dalam bentuk foto, namanya photoboard. Nah, kalau photoboard ini kita bisa buat dengan cara ketika kita latihan, ya latihan dengan pemain misalnya, di setting ya, kita bisa foto sesuai dengan kira-kira seperti ini loh nanti yang kita pengen gambar-gambarnya gitu. Jadi sekarang orang lebih banyak bikin photoboard karena memang lebih cepat ya. Kalau storyboard kan nggak semua bisa gambar gitu kan, dan kadang-kadang gambarnya juga nggak cukup bagus, malah jadi bingung ya. Tapi kalau photoboard, kita tinggal foto, itu udah menggambarkan. Dan sekarang orang lebih sering pakai photoboard sih. Nanti saya akan share cara bikin storyboard dengan photoboard ya. Itu sangat mudah sebenarnya sih. Bahkan tanpa kita harus foto pun kita bisa membuat storyboard dengan menggunakan foto-foto yang ada di internet. Oke. Mau nanya lagi ya, Kak? Ya, Oke. Kalau misalnya gini, teman saya punya ide bikin film pendek seperti ini. Kemudian diceritain ke saya. Kemudian saya bikin storyboardnya. Berarti saya storyboard artis gitu kan, Kak? ya. Nah, teman saya itu apa namanya? Kalau yang punya ide biasanya kan kalau nggak sutradara, produser gitu ya. Nah, dia nggak nyutradarain, dia cuma ngasih ide aja, eksekusi saya dan teman-teman lain gitu maksudnya. Dia punya ide berarti ya. Iya, ide aja. Dia nulis skenario nggak? Enggak, Nggak ya. cuman Berarti kalau saya di punya film ide itu ada yang namanya ide cerita. Oke. Jadi misalnya kayak penulis novel itu kan ide cerita kan, Mm-mm. based on novel gitu, atau based on cerpen. Sedangkan nanti penulis skripnya beda lagi. Hmm. Jadi itu biasanya nanti dia masuk di kredit sebagai kru yang tertulis di ide cerita.
Jadi tuliskan namanya ide cerita ya siapa gitu ya, Kak cerita ya. dia gitu, nanti penulis skrip siapa gitu. Jadi Sutradaranya uh, beda lagi gitu ya. ya Oke. jadi harus dicantumkan karena itu memang sudah ininya ya, sudah menjadi aturan ya. Hmm. Memang memang suka begitu gitu. Ide cerita lain, yang nulis lain lagi orangnya gitu. Tapi ada juga yang penulis skenario merangkap yang punya ide. Ada yang kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Thank you, Kak. Sejauh ini itu dulu, nanti saya nanya lagi. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang atau sharing pengalaman dulu mungkin pernah bikin film? Jadi memang ketika kita bikin storyboard ya, terutama storyboard memang kita butuh waktu jadinya ya. Kita butuh waktu, kita jadi lebih repot gitu ya. Tapi pengalaman saya ketika saya bikin film pendek dan membuat photoboard, itu ketika syuting saya sangat bisa menghemat waktu. Ya, itu pengalaman saya. Jadi ketika syuting saya sudah tidak lagi banyak diskusi dengan tim kamera. Kenapa? Karena kita sudah prepare ya, kita sudah siapkan, jadi sudah ada panduannya. Jadi waktu kita di lokasi syuting itu sangat efektif jadinya. Karena sudah ada panduan tadi. Karena problem terbesar ya yang saya tahu dari teman-teman yang syuting adalah yaitu bagaimana menentukan angle gitu. Bagaimana menentukan tipe shoot ya. Ini mau framingnya kayak gimana nih gitu. Kameranya mau bergerak gimana nih gitu. Nah, ketika kita udah siapkan storyboard, itu sangat membantu. Jadi jangan sampai gitu ya kalau kita bikin film kita melewati tahapan ini. Ya, jadi tahapan storyboard ini menurut saya tahapan yang tidak boleh dilewatkan gitu. Kecuali memang benar-benar nggak punya waktu lagi gitu ya, memang mepet gitu. Tapi kalau masih punya waktu, tolong alokasikan waktu untuk membuat storyboard. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sedikit saya balik lagi ke awal, apa sih job desk seorang sutradara di tahap praproduksi ya. Tadi kita udah bahas tentang director treatment, shoot list, dan storyboard. Sekarang kita masuk ke casting. Nah, apa sih casting itu? Ya, kalau casting ini terkait dengan materi kemarin, materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita bicara tentang acting untuk film. Nah, di tahap casting ini juga penting banget sutradara memberikan perhatian ya. Kenapa? Karena ketika kita sudah punya naskah yang bagus, kita harus bisa mencari atau mendapatkan aktor yang cocok untuk memerankan karakter yang ada ya. Dan itu adalah PR terbesar seorang sutradara ya untuk bisa mendapatkan aktornya gitu. Jadi hubungan seorang sutradara dengan aktor itu sangat erat ya, sangat dekat sekali. Jadi bahkan ya di Hollywood terutama itu ada sutradara yang mempunyai aktor-aktor favorit. Jadi dia selalu film-filmnya itu diperankan oleh aktor-aktor tertentu gitu yang sudah jadi favorit dia karena mungkin chemistry-nya udah terbentuk. Chemistry antara sutradara dengan aktornya udah kebentuk sehingga dia lebih nyaman gitu bekerja dengan si aktor itu gitu. Nah, ini penting ya teman-teman, ketika teman-teman menjadi sutradara penting untuk apa ya? Di tahap casting ini sudah terlibat gitu. Jangan sampai teman-teman baru kenal misalnya dengan aktornya ketika syuting misalnya. Itu sangat sangat tidak disarankan. Jadi sutradara itu harus dekat banget dengan si aktor, terutama pemeran utama ya. Karena pemeran utama inilah yang nanti akan menampilkan pesan dari si film ini dan bagaimana sutradara bisa mengarahkannya. Nah, itu adalah tugas yang sangat berat ya bagi seorang sutradara. Jadi casting itu apa ya? Tahapan yang krusial dalam sebuah dalam sebuah proses praproduksi sebenarnya. Ketika kita di praproduksi
casting ini sangat menentukan gitu kelanjutan dari proyek kita. Banyak proyek film yang tertunda karena belum berhasil menemukan talent yang pas, ya, belum berhasil menemukan aktor yang cocok. Nah, ini juga penting. Jadi kita sebagai pembuat film, ya, sebagai filmmaker, memang harus punya kemauan ya untuk mencari talent. Untuk film pendek mungkin kita belum bisa membayar aktor profesional. Nah, ini salah satu problem kita nih ya ketika bikin film pendek. Karena keterbatasan budget ya, kita tidak bisa membayar aktor. Karena memang juga nggak banyak sih ya aktor profesional yang mau main di film pendek gitu. Karena mereka mungkin juga jadwalnya padat. Nah, karena kita akan bekerja dengan pemain atau aktor yang amatiran, ya berarti kita sebagai sutradara harus bekerja keras nih untuk bisa mendapatkan tadi ya aktor yang tepat gitu. Nah, makanya casting ini penting. Kita tidak boleh menganggap ini sesuatu yang bisa dikerjakan sambil lalu gitu. Jadi perhatian kita harus kita curahkan untuk casting. Oke, kita akan praktek ya untuk casting ini. Saya akan ajak teman-teman untuk praktek membaca naskah nih. Jadi salah satu cara kita untuk menilai seseorang itu apakah dia berbakat acting atau enggak, kita coba kasih naskah ke dia. Ya, jadi kita sekarang akan coba reading ya. Reading ini adalah satu tahap di mana kita mencoba membaca naskah bareng-bareng nih ya, pemain dan kru itu baca naskah bareng-bareng. Oke, saya sudah share tadi di grup naskah film pendek. Saya share lagi di sini ya, Kakak dan Kiki. Oke, silakan ada yang mau menjadi volunteer. Di sini kita butuh 3 orang. 1 orang membacakan deskripsi, 2 orang berperan sebagai Kakak dan Kiki. Silakan. Saya deskripsi. Aduh, baru mau ngomong saya deskripsi. Saya Kakak. Ya, saya Kiki deh. Oke. Oh, padahal aslinya ada si Kiki loh kan? Oh iya, ada tuh. Ada Miss Kiki. Oke, silakan. Deskripsi dari interior ruang makan siang. Ya, silakan. Interior ruang makan siang. Kakak bersenandung riang. Beberapa kemasan makanan dalam kondisi disusun rapi di atas meja dengan tutup yang masih terbuka. Kakak membawakan kemasan terakhir dari dapur ke atas meja, menyusunnya rapi, lalu memandanginya dengan senyum puas. Kiki memasuki ruang makan. Kiki datang sambil mengendus-endus ke arah makanan. Kakak tersenyum jahil melihat tingkah Kiki. Kiki hampir mengambil makanan dari sebuah kemasan. Kakak menangkis tangannya. Ini udah ada yang pesan. Kiki manyun. Kakak dengan cepat mengambil piring berisi makanan di dapur dan menyodorkannya di meja untuk Kiki. Tapi masih ada sisa nih. Bolehlah. Kiki mengambil sepotong makanan menyantapnya lahap. Kakak masih tersenyum menatap Kiki. Kiki melirik curiga. Kenapa sih? Kamu tahu kan rumah Pak... Aduh, sorry, ke cover. Wait. Ulangi, Miss. Kenapa sih?
Kamu tahu kan rumah Pak Ferry? Ya tahu lah. Dulu sering main bola sama anaknya. Kalau gitu, tolong antar ini ke sana ya. Kiki langsung meletakkan sisa potongan makanan ke piring. Kehilangan selera. Pantesan baik. Ternyata ada maunya. Kakak merapatkan, dibaca nggak sih Kak itu? Yang mana? Yang Enggak, se- itu action. Itu action. Iya tadi. Yuk, Kiki. Aku udah. Aku udah janji jam 10 ini sama Rangga. Pakai gogosen aja. Pak Ferry udah minta korting sama minta gratis ongkir karena katanya deket. Kalau digogosenin lagi, untung buat kakak nggak ada. Kakak nggak bisa antar sendiri. Kamu kan tahu. Kakak menggeser dulu. Oh, Itu iya, dibaca iya. nggak sih? Iya, dibaca. Itu deskripsi itu. Tetap dibaca, Kak. Stop. Oh, oke. Kakak menggeser kursi lalu duduk di hadapan Kiki. Kamu kan tahu kakak lemah petanya. Ke kantor kelurahan aja kakak nyasar. Tolong ya. Kiki senyum mengejek. Hari gini, pakai Google Map aja. Gampang. Justru Google Map bikin makin nyasar. Kakak nggak ngerti belokannya yang mana. Kiki memutar matanya ke atas, berpikir. Seperti dapat ide, Kiki mengambil secari kertas dan pulpen dari tasnya. Aku gambarin aja ya. Jamin kakak nggak nyasar. Coba sini. Lihat. Kiki menggambar peta jalan menuju rumah Pak Ferry, tampak rute yang cukup rumit. Ini rumah kita. Belok kanan. Nah, pas ada pertigaan, belok kiri. Sampai ketemu lagi perempatan. Yang ada pos kamling. Nah, belok kanan. Kakak memperhatikan dengan serius sambil mengangguk-angguk. Terus, ikutin aja jalannya. Ini nih, jalannya kan agak belok. Tapi ikutin aja terus. Nah, terus belok kiri. Masih ada ya? Lanjut. Nanti abis belok kiri ketemu warung butet. Nah, pas sebelah warung butet ini ada belokan sedikit lagi ke kiri. Kakak mengernyitkan dahinya, menunjuk pada simbol warung yang digambar si pengantar. Tar dulu. Kakak. Kiki. Perasaan dari sini ke warung butet belok kanan, bukan belok kiri. Belok kiri itu, Kak. Kan posisinya di bawah. Kalau belok kanan berarti di tanjakan. Dahi kakak makin berkerut. Kiki kembali menggambar, namun peta yang digambarnya malah sampai ke ujung kertas. Nah, habis belok kiri, dikit dari warung butet, kakak ikutin aja jalan ini. Ikutin sampai ketemu tukang tambal ban. Nah, dari situ belok kanan ke rumah Pak Ferry. Pokoknya nanti kalau bingung, kakak tanya aja ke tempat tambal ban. Oke? Kakak masih melihat kertas peta sambil memegang kepalanya. Coba, kakak ulang rutenya. Jari kakak menelusuri gambar yang dibuat Kiki. Dari rumah kan belok kanan. Nah, terus ketemu pertigaan belok kiri. Habis itu lurus, terus. Ini pertigaan kan? Kemana ya? Ini kan ada tanahnya ke kanan. Iya, ke kanan. Terus, ini gimana sih kok belok-belok gini? Ini emang belok? Apa gimana? Kesel nih, gue kesel nih. Mana nih?
Bukan, Kak. Jalannya bentuknya emang berbelok aja. Tinggal diikutin aja. Bingung ah. Harusnya di sini. Bukannya udah ketemu warung butet ya? Enggak, Kak. Masih terus lagi. Terus belok kiri. Tahu ah, peta kamu yang aneh. Mestinya di sini udah ketemu warung butet. Aku gambar sesuai situasi aslinya, Kak. Ya, tapi malah bingung liatnya. Kiki terdiam sejenak, mengeraskan rahangnya, diambilnya kertas peta itu lalu diremasnya. Loh, Emang bagusnya aku aja yang nganter. Kiki memasukkan makanan ke dalam sebuah shopping bag. Rumah Pak Ferry kan? Aku jalan ya. ya. Kiki pergi. Ya. Sebuah ide. Ya, itu contoh ya, reading. Tadi kakak Kikinya cukup bagus. Penghayatannya sudah bisa. Nah, tadi dari naskah ini ya, kita bisa menganalisa karakter kan, kurang lebih ya. Kakak seperti apa sih, Kiki seperti apa. Kemudian, yang paling penting dari sebuah skrip adalah kita bisa dari naskah ini membayangkan kira-kira pengadegannya seperti apa sih gitu. Ya, dari sini udah kebayang tuh. Ada dua orang ketemu di mana nih? Bisa di dapur, bisa di ruang makan, bisa di ruang tamu gitu. Kemudian propertinya udah kebayang ya apa aja. Ada shopping bag, ada kotak-kotak makanan gitu kan. Kemudian kostumnya seperti apa sih ini si Kiki dan kakak? Beda kan? Karena si Kiki mau pergi kan? Berarti pakaiannya beda dengan kakak yang di rumah. Kakak karena mungkin yang bikin kuenya kondisinya mungkin agak beda nih. Mungkin ada pakai celemek atau sedikit ada tepung atau apa. Jadi naskah yang baik adalah naskah yang bisa memberikan kita imajinasi gitu. Ya makanya tadi di sela-sela dialog itu ada tadi ya deskripsi dan itu semua ditulis bukan hanya sebagai pemanis ya, bukan, tapi itu adalah deskripsi yang harus tervisualkan nanti ketika kita mengarahkan si pemain. Jadi gerakan-gerakan tadi ya, Kiki memasukkan makanan ke dalam shopping bag, Kiki terdiam sejenak, mengeraskan rahangnya, itu adalah panduan yang harus di kalau kita nanti di rehearsal ya itu harus kita perankan gitu. Kalau sekarang kita baru reading ini baru membaca, tapi kita udah kebayang nih akan seperti apa nih nanti adegan atau bagaimana seorang aktor gitu ya. Kalau aktor pasti udah kebayang lah dia akan seperti apa gitu. Tapi readingnya udah oke nih ya, udah oke, udah dapat gitu ya, udah tahu karakternya udah muncul gitu. Ada yang gemesnya seperti apa, ada yang bingungnya seperti apa, itu udah dapat. Tinggal ya gimana nih kita bisa berakting secara wajar, ya kan? Kalau dialognya udah oke, udah enak gitu. Penting juga sih kita untuk mengetes pemain kita tuh enak nggak dia ketika baca naskah ini gitu. Mungkin ada beberapa aktor yang mungkin nggak terlalu bagus ya pengucapannya. Nah itu perlu kita clearkan ketika reading ini. Apakah kita akan ubah kata-katanya atau dia harus berlatih untuk bisa mengucapkan kata-kata itu gitu. Kalau ini mungkin kata-katanya masih umum ya, kata-kata yang biasa. Kalau misalnya kita udah bikin film yang harus memunculkan kata-kata yang spesifik, misalnya istilah berbahasa Inggris misalnya, atau kata-kata bahasa Latin misalnya, itu pengucapannya harus benar gitu kan. Nah, hal seperti itu juga harus jadi perhatian kita ketika reading ya. Ketika reading itu yang minimal harus kita dapatkan. Jadi penting reading ini dilakukan berkali-kali untuk bisa sampai dapat apa ya, sampai si pemain menguasai dialog ini gitu. Ada pertanyaan tentang reading? Udah pernah berarti ya, udah pernah mempraktekkan ini ya. Jadi setelah kita casting ya, kita udah ketemu pemain juga kita bisa coba castingnya dengan mencuplik satu bagian dari naskah ini misalnya. Untuk tadi ya mengetes karakter dari si pemain bisa juga dengan menggunakan cuplikan dari naskah yang kita punya.
Ini sebenarnya naskah yang di kelas-kelas sebelumnya ini dibuat ya, diproduksi ya. Jadi ini diproduksi oleh setiap peserta. Kalau di kita kemarin bikinnya satu peserta satu film. Jadi mereka bikin film pendek Kakak Kiki gitu. Yang itu dia bikin di rumah masing-masing ya. Karena ini menurut kita sih materinya cukup simpel. Karena dialog 2 orang saja, tidak ada lokasi yang memberatkan, lokasi di rumah saja gitu ya. Jadi bisa dikerjakan oleh 1 orang sebenarnya. Tapi nanti kita bicarakan soal tugasnya. Tapi ini sebagai gambaran ya, sebagai gambaran sebuah naskah film pendek. Oke, ada pertanyaan tentang reading? Kak, kalau untuk reading ini harus dilakukan oleh semua kru dan artis yang terlibat kan ya? Iya, jadi gini, reading ini ada 2 ya. Pertama reading bareng. Kalau reading bareng ini biasanya semua pemain hadir gitu ya, semua kru juga hadir. Ini biasanya di awal. Di awal untuk mengenalkan tentang naskah kepada seluruh kru dan pemain. Setelah reading besar, kita akan lanjut ke reading per ini ya, mungkin per karakter. Kalau di film panjang kan banyak ya pemainnya ya. Jadi kita kadang-kadang bagi-bagi tuh. Tapi kalau di film pendek ya mungkin nanti yang fokus reading ini adalah talent dan si sutradara bareng asisten sutradara biasanya. Atau kalau kita punya acting coach, nah dia juga hadir di situ. Jadi bertiga lah minimal ya krunya plus para pemain. Kalau reading yang besar tadi semua mesti hadir. Karena ini adalah proses pengenalan naskah ke semuanya gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke reading yang lebih spesifik ke penguasaan gitu ya, ke penguasaan dialog. Nanti di situ akan sutradara akan memperjelas lagi gitu ya. Gini loh takaran emosinya ketika kamu ngomong di bagian ini kan beda-beda tuh. Waktu awal-awal mungkin kakak Kikinya masih ngomongnya nyantai gitu ya. Di page 34 tuh udah mulai agak tinggi tuh tensinya, udah beda lagi tuh emosinya gitu. Jadi nanti di situ dilatih oleh si sutradara bagaimana diarahkan pemainnya dan pemainnya harus bisa menakar gitu. Oh, di awal-awal saya masih nyantai nih ngomongnya di tahapan ini udah mulai naik nih emosinya sampai di sini udah gimana. Jadi reading tuh tujuannya itu ya memperkuat penguasaan kita ke naskah sebenarnya. Jelas ya? Thank you, Kak. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, tadi udah kita praktekkan reading ya. Jadi reading ya setelah pemeran terkumpul, tahap berikutnya adalah mengarahkan para pemeran sesuai dengan skenario dan pencapaian kreatif. Yang pertama dilakukan adalah duduk bersama-sama dan membaca skenario sesuai porsinya dibimbing oleh asisten sutradara. Jadi salah satu tugas dari asisten sutradara adalah memimpin reading. Ya, reading yang tadi ya, yang spesifik ke pemain aja gitu. Nah, reading untuk mengetahui durasi dialog. Biasanya kalau kita bikin satu film pendek itu misalnya 5 halaman A4 ya. Itu berarti sama dengan 5 menit. Nanti kita cobain aja. Coba kita reading, kita pakai stopwatch, kita coba hitung gitu. Bener nggak satu halaman itu 1 menit misalnya. Reading membantu para pemeran melafalkan dialog, kemudian tata gerak sesuai dengan yang mereka harus lakukan dalam film nanti. Ya, jadi kalau naskah film kita itu bener ya, kita bisa bantu banget pemainnya gitu. Kayak tadi ya, di situ ada panduannya ya, ada deskripsi kan ya, deskripsi buat pemain. Jadi pemainnya tuh nggak harus meraba-raba lagi gitu, dia udah kebayang, oh
di bagian ini saya harus berpikir gitu. Kemudian saya harus memasukkan ke dalam kantong misalnya. Itu udah ada deskripsinya. Makanya nanti itu di rehearsal akan dilanjutkan itu. Nah, rehearsal ini atau latihan masih sama ya, masih dibimbing oleh seorang asisten sutradara. Kalau di sini kita udah ada bicara blocking ya. Bedanya rehearsal dengan reading, kalau di reading kita baru fokus ke naskah, hanya membaca. Kalau di rehearsal kita udah bicara blocking, mimik. Kemudian rehearsal ini juga kemudian bisa melibatkan kru kamera. Makanya ketika rehearsal ini sebenarnya kita bisa bikin photoboard. Karena mungkin ada juga orang yang rehearsalnya langsung ke lokasi, langsung ke setting ada. Jadi misalnya kita mau bikin rehearsal kakak Kiki gitu ya, udah kita coba rehearsalnya di dapur misalnya atau di ruang makan. Kemudian kita siapkan tim kamera, ketika si kakak Kikinya rehearsal, si tim kamera langsung bikin photoboard. Jadi dua proses bisa kita lakukan bareng gitu. Jadi pemain rehearsal, kru bisa bikin photoboard. Makanya penting ya teman-teman meluangkan waktu untuk reading, rehearsal. Jadi rehearsal kita lakukan setelah reading benar-benar maksimal. Artinya gini, pemain udah bisa lepas naskah gitu. Jadi ketika rehearsal udah nggak boleh lagi bawa naskah. Ketika reading masih boleh lah dia baca naskah. Tapi ketika rehearsal dia nggak boleh lagi. Karena kita udah bicara blocking, udah bicara penghayatan, udah bicara sesuatu yang lebih lebih mendalam ya. Mimik di situ kita sudah baca gestur di situ. Makanya pastikan dulu nih pemainnya udah menguasai naskah. Jadi reading itu penting untuk memantapkan itu. Kemudian setelah reading baru masuk ke rehearsal di mana kita bisa memaksimalkan ketika rehearsal dengan tim kamera membuat photoboard tadi. Kemudian tim artistik juga udah bisa mulai menyiapkan properti gitu. Jadi intinya sih kalau praproduksinya benar gitu ya, teman-teman ketika syuting harusnya nggak repot. Jadi ketika syuting itu benar-benar waktunya sangat efektif ya. Karena semua udah disiapkan dengan matang gitu. Kadang-kadang kita kalau nggak ada rehearsal gitu ya, ketika syuting baru mulai mengarahkan pemain, waduh itu ngabisin waktu banget. Blockingnya gini-gini misalnya, harus bergeraknya begini. Nah itu ketika syuting kita lakukan, itu makan waktu banget. Makanya itu semua harus dicicil di praproduksi. Ya. Apabila rehearsal berjalan baik, maka waktu dan biaya untuk syuting tak perlu habis dengan percuma. Nah, ini penting ya, teman-teman. Jadi mungkin ketika kita pernah bikin film dulu ya, kita nggak paham tentang rehearsal misalnya. Jadi kita malah habisin waktu ketika syuting gitu. Ketika syuting kita baru nyiapin kamera gitu. Kita baru kita pikirkan angle-nya gitu ya. Baru kita arahkan pemain kita gitu. Nanti kamu bloknya gini ya, kamu bergerak seperti ini ya. Itu udah makan waktu sehingga waktu syuting kita habis ya. Hanya untuk tadi ya mengarahkan pemain, meletakkan kamera gitu. Yang itu harusnya udah selesai di praproduksi. Apabila kita tidak punya waktu cukup untuk rehearsal, utamakan adegan-adegan dengan dialog panjang atau yang melibatkan banyak orang ya. Nah ini mungkin untuk film panjang mungkin. Kalau film pendek saya kira teman-teman harus punya waktu lah untuk rehearsal. Karena kan nggak banyak tuh. Paling kalau kita bikin film 10 menit, ada 10 halaman gitu ya, 10 halaman A4 ya kita harus ada reading dan rehearsal yang cukup waktunya. Biasanya kalau film panjang yang durasinya 2 jam memang mungkin nggak semua bisa di rehearsal. Mungkin hanya scene-scene tertentu aja gitu.
terakhir ya yang terkait dengan penyutradaraan di praproduksi adalah script continuity ya. Ini juga hal yang penting. Script continuity ini adalah hal yang berhubungan dengan kesinambungan. Proses pengambilan gambar ya berbeda dengan alur skenario. Ini kita paham ya. Kalau kita syuting, jarang banget kita syuting sesuai dengan urutan skenario. Kadang-kadang kita syuting hari pertama itu scene ketiga gitu. Jadi scene pertamanya malah di hari kedua misalnya. Jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian membuat kita harus punya pemahaman tentang kesinambungan ini ya. Syuting kan tidak berjalan sesuai dengan nomor adegan, melainkan berdasarkan apa? Lokasi biasanya. Jadi kita biasanya syuting itu mengumpulkan satu adegan yang lokasinya sama. Misalnya kita syuting film yang butuh lokasi di sekolah misalnya, ada syuting di sekolah, ada syuting di rumah gitu. Nah, itu kan kadang-kadang nomor adegannya berbeda gitu ya, scene-nya berbeda. Jadi ketika syuting nggak selamanya kita bisa urutannya sama gitu dengan apa yang tertulis di skenario. Masalah ketidaksinambungan ya itu penting kita harus pahami ya, terkait misalnya dengan kostum pemain, dengan properti yang dibawa oleh pemain ya. Kemudian juga penting kita mengecek setting kita ya. Nanti dibaca aja, ini cukup panjang sih pembahasannya. Tapi intinya adalah mesti ada kru yang memang khusus untuk mengamati ini ya. Karena kalau sutradara atau asisten sutradara itu mereka ketika syuting udah fokus ke pemain aja gitu, fokus ke dialog gitu. Nah untuk misalnya kostum ya, untuk properti, kadang-kadang kita kan kekurangan kru ya, kekurangan kru. Jadi memang harus bisa mengakalin ini. Gimana caranya jangan sampai sutradara dan asisten terlalu banyak gitu ya memikirkan hal-hal yang kemudian malah tidak fokus gitu. Karena fokus sutradara adalah dialog dan acting pemain. Sedangkan yang berhubungan dengan kostum pemain, dengan tata rias, make up, itu harus ada lagi orang yang bertanggung jawab untuk memperhatikannya. Ini yang berhubungan dengan script continuity ini ya. Nah, nanti kita akan terlibat juga ya dalam praproduksi ini, mengisi ini ya. Ada semacam lembaran, namanya script breakdown sheet. Nah, ini adalah lembaran yang dibuat bertujuan untuk membantu mendeskripsikan ya. Mendeskripsikan setiap scene, setiap adegan dalam film kita. Yang kita tulis di sini berhubungan dengan terutama ya wardrobe, make up, hal-hal yang ini tadi ya berhubungan dengan continuity. Jadi lembaran ini nanti akan diisi oleh Astrada nih ya, asisten sutradara nih yang akan mengisi ini. Ini tugas asisten sutradara bersama dengan tim departemen art ya, art departemen. Jadi script breakdown sheet ini nanti kita akan bahas secara khusus ya gimana cara ngisinya, tapi ini juga penting dibuat ketika praproduksi. Ini juga panjang banget sih pembahasan tentang ini. Nanti saya kira ada waktu khusus ya. Oke, selanjutnya berhubungan dengan
tugas sutradara ketika syuting. Nah, ini syuting ya. Tahapan ini adalah tahapan ketiga ya. Setelah development, praproduksi, ini adalah produksi. Nah, ketika syuting, situasinya kurang lebih seperti ini ya. Kita sudah berhubungan dengan kondisi yang sangat sibuk, peralatan, lighting, kamera, boom mikrofon, kemudian monitor, semua sudah ready, kru semua sudah standby, pemain sudah hadir. Nah, ini adalah tahapan yang sangat krusial bagi seorang sutradara. Dia harus benar-benar dalam kondisi yang fit ya, ketika di tahapan ini. Nah, di sini seorang sutradara akan dibantu ya, seperti pas di praproduksi dia juga dibantu, di tahapan ini juga dia sebenarnya juga lebih banyak mengarahkan sebenarnya. Jadi sutradara itu sebenarnya bukan orang yang bekerja secara fisik ya, dia lebih banyak memerintahkan, kemudian mengarahkan, jadi bukan kerja fisik. Dia tidak memegang apa-apa gitu. Beda dengan kameramen, dengan boom operator, ya semua bekerja ketika syuting. Jadi ada yang namanya floor plan ya. Nanti kita akan bahas floor plan. Nah ini ya, floor plan ini kurang lebih bagaimana kita bisa melihat nanti kamera dan si aktor ya di lokasi ya, di setting kita. Ini bentuk floor plan. Tampak atas ya, tampak atas. Jadi kayak kita bikin denah. Yang penting adalah di sini posisi kamera dan posisi di aktor kita. Floor plan ini penting untuk seberapa luas lingkup yang akan tercover oleh kamera. Ya, ini ada garis yang menunjukkan area mana nih yang kerekam oleh kamera gitu. Karena ketika syuting kan kita akan menggunakan tempat yang luas sebenarnya, yang besar. Tapi yang nanti akan tercover oleh kamera itu terbatas sekali. Jadi ketika kita bikin floor plan kita udah kebayang. Kemudian mengarahkan pemeran ya, sesuai dengan latihan rehearsal, sutradara membimbing para pemeran melakukan tugasnya. Upayakan agar suasana syuting senyaman mungkin agar para pemeran tidak terlalu tegang. Ketegangan yang berlebihan seringkali mengakibatkan para pemeran tidak mampu memberikan yang terbaik saat syuting. Tak jarang mereka tampil lebih buruk dibanding saat rehearsal karena terlalu tegang. Nah, jadi ini pengalaman saya sebagai sutradara memang perbedaan yang sangat signifikan atau hal yang berbeda ketika latihan dengan syuting itu adalah ketika syuting kita stresnya lebih tinggi karena kondisi setting kita itu lebih sibuk gitu, lebih rame gitu. Jadi ketika syuting itu bisa jadi kita syuting di sebuah kamar, kemudian di situ ada lampu ya, yang dengan posisi-posisi yang sangat dekat dengan pemain, lampunya itu panas, kemudian semua kru itu hadir di situ gitu. Bayangkan ada kru kamera, ada kru sound gitu ya, dan itu bagi pemain itu sebuah pressure gitu. Beda ketika rehearsal kita masih belum ada lighting di situ gitu, belum ada kru kamera dan kru sound ya. Jadi kita mungkin sebagai pemain masih nyaman-nyaman aja tuh gitu. Nah, makanya penting pemain kita harus diberikan kenyamanan ya ketika syuting. Jadi kalau teman-teman ikutin materi yang
minggu lalu kayak ada sebuah video ya yang saya share bagaimana seorang aktor Hollywood ketika di set, ketika syuting dia tidak boleh ngobrol, bahkan kru dilarang ngobrol dengan pemain. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak paham gitu ya, pemain itu sebenarnya butuh konsentrasi yang tinggi ketika dia berada di lokasi syuting. Berbeda dengan ketika latihan. Ketika latihan itu kita masih suasananya latihan gitu. Ketika syuting itu pemain punya tekanan yang sangat berat dan dia harus kita bantu. Makanya penting sutradara itu paham aturan ketika syuting ya. Jadi ketika syuting sebenarnya yang boleh ngomong di set ya itu hanya satu orang. Siapa? Sutradara. Kru yang lain itu kalau tidak perlu ngomong, tidak ada yang perlu diomongkan, itu harus silent gitu. Dia nggak boleh tiba-tiba misalnya nyeletuk ya, tiba-tiba misalnya ngajak pemainnya selfie misalnya, itu nggak boleh. Jadi harus dikondisikan pemain dalam posisi dia konsentrasi dengan naskahnya, dengan settingnya gitu. Karena ketika syuting itu memang mungkin 90% tekanan itu di pemain. Ya, bukan di kru ya. Kalau kru kan kita di belakang layar gitu. Kita bekerja. Tapi pemain itu dia merasakan tekanan yang sangat luar biasa ya. Karena dia harus benar-benar bisa mengoptimalkan apa yang udah dilatihkan gitu. Bayangkan kalau kita nggak ada rehearsal ya langsung syuting ya. Kebayang aja kayak gimana tuh si aktornya. Apalagi kalau aktor yang kita pakai aktor yang masih amatiran gitu. Jadi makanya kita sering lihat film-film pendek itu aktingnya nggak terlalu bagus ya. Mungkin problemnya itu gitu. Ketika latihan mungkin pemainnya udah oke gitu. Tapi ketika syuting buyar semua gitu. Karena tadi mungkin krunya tidak paham aturan syuting. Jadi aturan syuting itu yang penting tadi tidak boleh banyak ngomong ya, bahkan sangat dibatasi sekali. Kemudian tadi ya, sutradara harus bisa membuat si pemainnya nyaman, karena kuncinya adalah di sutradara dan pemain sebenarnya. Kemudian yang penting juga adalah sutradara yang menentukan apakah sesuatu hasil pengambilan gambar itu sudah oke atau belum. Jadi ketika syuting, sutradara lah yang memutuskan apakah adegan ini selesai atau mesti diulang. Sutradara harus berani mengambil keputusan, jadi tidak boleh dia ragu-ragu gitu. Kalau dia masih ragu-ragu ya berarti take ulang. Kalau dia masih melihat ada kekurangan ya harus take ulang gitu. Tapi ketika dia minta diulang, dia harus tahu apa yang harus diperbaiki ya. Jadi jangan hanya minta diulang tapi nggak tahu bagaimana nih yang harus diulang misalnya. Bagaimana yang harus diperbaiki itu dia nggak paham ya. Jadi harus ada perhatian yang penuh dari seorang sutradara ketika pemainnya berakting ya. Jadi ketika ada yang kurang dia tahu dan dia bisa membenarkannya gitu. Dia bisa memperbaikinya. Nah, terakhir di tahapan pasca produksi di sini sutradara sudah hanya bertiga ya, sutradara, produser, dan editor. Nah, jadi di tahap ini kru-kru yang lain, para pemain sudah off ya, sudah selesai tugasnya. Di pasca produksi ini hanya tinggal sutradara dan editor. Dua orang inilah yang kemudian menentukan hasil akhir dari sebuah film. Jadi hasil dari syuting itu diolah di meja editing oleh editor di bawah kontrol seorang sutradara. Jadi sutradara itu tidak membiarkan editor bekerja gitu. Dia harus selalu mengontrol, memantau, mendampingi. Ya, jadi tetap hasil akhir itu ditentukan oleh sutradara. Walaupun yang mengedit filmnya adalah editor.
Jadi si editor harus tetap bekerja di bawah arahan seorang sutradara. Oke, itu ya materi tentang penyutradaraan film pendek dari tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang penyutradaraan. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit ya, silakan. Teman-teman ada yang akan jadi sutradara dalam proyek filmnya di sini? Atau jadi pemain semua nih? Jadi talent semua. Ini juga penting ya, buat para talent juga penting ya. Teman-teman ketika syuting ya itu berbeda banget loh. Kondisinya dengan ketika latihan. Itu penting teman-teman harus pahami ya ketika teman-teman sebagai talent misalnya nanti di sebuah produksi. Bagaimana ya seorang talent bisa menguasai dirinya ketika syuting. Jadi percuma kita latihan bagus, tapi ketika syuting nggak bisa kita munculkan. Jadi seorang aktor, seorang talent, dia harus punya kemampuan untuk itu tadi ya, mengkondisikan diri di lokasi syuting. Problemnya tidak semua produksi film kita paham tentang ini gitu. Jadi kadang-kadang talent itu tidak mendapatkan perlakuan yang baik ya di lokasi syuting. Jadi kadang-kadang privasinya, kemudian pengkondisiannya tuh nggak bagus gitu. Tapi bagi seorang sutradara yang paham, dia harus bisa membangun suasana syuting, harus bisa mengkondisikan suasana syuting yang benar-benar kondusif ya. Jadi sutradaralah yang menentukan di lokasi syuting. Jadi dia harus punya mood yang bagus. Nah, problemnya ya, ini problem juga ya sering kita temukan. Sutradaranya sering temperamen gitu kalau di film-film kita nih. Nah, kalau saudaranya udah temperamen, nah itu akan mempengaruhi mental semuanya gitu. Mental pemain, mental kru gitu. Bayangkan kalau saudaranya marah-marah di lokasi syuting kan, itu kan akan mempengaruhi mood kerja semua anggota timnya gitu. Jadi teman-teman penting ya kalau nanti jadi sutradara harus belajar memanage emosi gitu. Dan salah satu cara untuk menghindari ya syuting yang stres adalah praproduksi yang matang. Ya, praproduksi yang matang, praproduksi yang waktunya cukup, di mana kita bisa membuat storyboard, kita bisa melakukan reading, kita bisa melakukan rehearsal, kita bisa survei lokasi dengan benar gitu ya. Jadi ketika syuting kita benar-benar bisa syuting dengan nyaman. Oke, ada pertanyaan tentang penyutradaraan? Kalau boleh tahu teman-teman ada yang sudah ini mulai nonton film referensi gitu. Saya kemarin kan sempat ya ngobrol sedikit tentang pentingnya teman-teman mulai menonton misalnya ya film dengan sutradara tertentu gitu. Kalau saya saranin sih gini, saya punya beberapa film yang mungkin teman-teman bisa cari dari satu sutradara, ya, yang menurut saya sih bagus ya. Coba teman-teman cari film dari sutradara Riri Riza.
ya. Itu film-filmnya cukup banyak ya. Petualangan Sherina, kemudian Ada Apa Dengan Cinta, kemudian Laskar Pelangi ya, itu kalau nggak salah 3 film yang menurut saya sih cukup laris. Kemudian juga ada film Untuk Rena, itu juga film-film yang tema-tema keluarga ya. Nah, coba teman-teman tonton film-film itu ya, itu dari satu orang sutradara. Coba lihat deh, apa sih kekhasan dari seorang Riri Riza ketika membuat film. Kalau teman-teman jeli, itu bisa teman-teman temukan nanti. Misalnya ya, salah satu yang saya amati ya dari Riri Riza, dia ini adalah seorang sutradara yang suka memunculkan hewan dalam setiap filmnya. Jadi ketika dia bikin film Petualangan Sherina, di situ ada satu scene, Sherina itu ngasih makan kancil atau kijang gitu ya. Kalau teman-teman ingat tuh adegan itu. Kemudian di film Untuk Rena itu di opening filmnya itu dia memunculkan ada ayam gitu ya, ada pokoknya ada apa? Hamster kalau nggak salah. Jadi ada ciri-ciri seperti itu yang bisa kita lihat dari sutradara tertentu. Jadi kalau teman-teman nonton film, saya saranin sekarang coba ikutin film dari sutradara tertentu. Jadi bisa nanti belajar bagaimana sih penyutradaraan itu gitu. Nanti juga bisa lihat misalnya dari film-filmnya dari Riza itu, warna-warna yang sering muncul tuh warna-warna kayak apa sih gitu. Kemudian pergerakan kameranya seperti apa sih. Kemudian bagaimana sih cara Riza storytellingnya gimana sih gitu. Bagaimana sih dia menceritakan karakter. Kalau teman-teman nonton film Petualangan Sherina misalnya, bagaimana sih Sherina itu dimunculkan gitu, karakternya. Kalau masih ingat openingnya kan itu dilihat si Sherina sedang membantu apa ya, kalau nggak salah membantu temannya di atas pohon gitu ya adegannya. Jadi seorang anak cewek di atas pohon gitu kan. Itu kan satu karakter yang coba dimunculkan dengan cara pengadegan seperti itu gitu. Seorang anak yang suka dengan alam, seorang anak yang aktif digambarkan dengan seorang Sherina yang di atas pohon bersama teman-temannya gitu. Itu kan cara sutradara presentasikan karakter. Ya kan? Jadi kalau kita bikin film itu kita kan sebenarnya menampilkan karakter tokoh kita itu gimana caranya supaya menarik gitu. Sherina kan termasuk karakter yang unik ya di film Indonesia ya. Jadi seorang anak perempuan tapi dia pemberani, dia suka dengan kegiatan di alam, orangnya sangat kritis gitu ya. Nah, itu digambarkan dengan adegan-adegan seperti itu. Makanya kita penting nonton film untuk menambah referensi kita ketika nanti kita membuat film. Ya, jadi karena kita sedang belajar, jadi kita harus bisa juga banyak melihat dari film-film yang sudah ada dan film-film yang berhasil, gitu. Ya, kayak ADC kan, ADC itu kan sebenarnya sama ya, gimana sih karakter cinta dimunculkan gitu oleh Riri Riza gitu ya. Itu kan cara penggambaran karakternya juga cukup kreatif ya. Cinta itu dimunculkan di ruang mading gitu. Pertama kali munculnya di situ misalnya. Kayak gitu. Jadi penting kita melihat bagaimana storytelling. Bagaimana strategi kita memunculkan karakter. Karena kalau karakter kita muncul pertama udah nggak asik gitu, orang jadinya nggak terlalu tertarik dengan film kita. Gitu. Jadi penting di awal munculkan karakter kita dengan cara yang unik. Jangan gini ya, hampir semua sekarang saya lihat film indie, film pendek, karakternya muncul bangun tidur gitu. Bangun tidur kemudian masuk kamar mandi gitu ya. Itu hampir sering banget kayak gitu dan itu tuh nggak
nggak ada cirinya gitu, nggak ada karakter yang khas sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari orang bangun tidur. Coba bayangkan misalnya karakter kita seorang anak yang pemalas. Apakah pemalas itu harus digambarkan dengan telat bangun tidur? Telat pergi sekolah gitu. Nggak harus gitu kan? Bisa jadi kita buka film kita dengan si anak sedang tertidur di kelas, kemudian gurunya datang menghampiri dia misalnya. Itu juga sebuah cara misalnya untuk menampilkan karakter tadi ya, misalnya anak yang pemalas, anak yang suka tidur misalnya ya. Jadi tidak harus di rumah mulainya gitu. Coba kita pikirkan cara-cara yang unik ya. Kemudian ya Rangga ya. Karakter Rangga. Rangga itu dimunculkan pertama kali di film AADC itu di Perpus, ya kan? Di Perpus gitu. Dan dibuat dia sangat serius ya karakternya gitu. Bahkan dia itu melempar orang yang lagi ngobrol di Perpus dengan kapur kalau nggak salah. Jadi ada orang ngobrol di Perpus, kemudian si Rangga ngelempar dengan kapur. Itu kan cara-cara bagaimana menampilkan karakter yang unik. Tidak harus karakter itu ngomong ya, tapi dengan action ya, dengan sebuah adegan kita bisa mendapat kesan, oh ini karakternya serius nih, ini karakternya orangnya apa ya, disiplin misalnya. Ini orangnya sangat kaku misalnya. Itu bisa kita gambarkan, kita pikirkan lah situasi dan adegan-adegannya. Jadi penting kita punya banyak referensi. Saya yakin filmmaker itu juga sebelumnya belajar dari film-film yang udah ada gitu. Jadi mereka tidak duduk merenung nyari ide gitu, nggak gitu juga sih gitu. Jadi yang paling gampang ya kita perbanyak aja nonton film. Kemudian kalau ada adegan-adegan yang menarik, kita catat. Kemudian kalau bisa kita pakai buat film kita ya boleh-boleh aja. Jadi cara menggambarkan karakter itu penting. Karena kita pertama kali menarik penonton mau nonton film kita ya dari karakter itu kan. Dari karakter, dari adegannya gitu. Jadi kalau adegan kodian ya, adegan yang udah umum, yang udah sering kita lihat, orang jadinya udah bisa nebak gitu ya. Ini pasti nanti dia telat, kemudian nanti dia pasti akan lari-lari buru-buru di depan gerbang gitu. Kemudian ketemu satpam. Itu hampir sering banget kita lihat adegan, bahkan di sinetron, di film, adegan seperti itu. Anak sekolah telat, lari-lari, kemudian ketemu satpam di gerbang gitu. Seolah-olah kalau telat itu harus adegan seperti itu gitu. Padahal kalau telat bisa berbagai macam cara untuk menggambarkan dengan telat kan, nggak harus dia di depan gerbang ketemu satpam misalnya. Bisa aja mungkin dia di belakang pagar sekolah, kemudian berusaha untuk naik ke apa ya, pokoknya cara-cara yang mungkin bisa apa ya, gila misalnya atau nggak terpikirkan oleh orang gitu. Kita munculkan di karakter kita gitu. Supaya orang tertarik dengan cerita kita gitu. Cari kemungkinan-kemungkinannya. Nah, salah satu caranya yaitu kita banyak punya referensi film-film yang sudah dibuat ya dan bagus gitu. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, waktunya udah cukup saya kira. Kita tutup ya materi kita pada sore hari ini. Semoga teman-teman tetap sehat semuanya dan bisa mengikuti materi ini nanti sampai akhir ya. Sampai nanti kita akan praktek membuat film pendek. Oke, terima kasih perhatiannya. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Thank you Kak Iqbal. wabarakatuh. Terima kasih, Kak.